Halo, perkenalin nama saya Silvi Marsilia. Saya dari jurusan Teknik Industri di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Dalam video kali ini, saya di sini akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai cellular manufacturing atau biasa disebut dengan CM. Nah, apa itu cellular manufacturing? Atau biasa disebut CM ini adalah suatu sistem proses manufaktur di mana peralatan dan stasiun kerja atau workstation itu ditata atau disusun dengan urutan yang lebih efisien untuk membuat produk dari awal hingga akhir dalam single process flow serta membuat transportasi dan batching delay itu berkurang. Cellular manufacturing ini terdiri dari satu orang atau lebih sebagai operator dan workstation yang diperlukan untuk melakukan langkah-langkah dalam suatu proses dengan mesin yang sudah diatur pemrosesannya secara berurutan. Dengan aturan single process flow, produk hanya dipindahkan dari satu mesin ke mesin lainnya dalam area yang sama. Dengan posisi mesin itu diatur hingga aliran proses itu lancar. Sistem ini merupakan sistem yang bebas pemborosan, transportasi, dan batching delay. Cellular manufacturing dapat membantu perusahaan itu lebih menguntungkan dan kompetitif dengan mengurangi pemborosan yang biasanya itu menambah biaya dan waktu tunggu untuk proses manufaktur. Dapat kita lihat pada gambar satu ini. Ini menunjukkan ada 8 jenis pemborosan yang ditangani oleh sistem lean manufacturing. Di sini ada jenis defect, itu kecacatan, waiting itu tunggu, processing itu adalah prosesnya, overproduction itu produksi yang berlebihan, ada movement itu perpindahan, inventory itu penyimpanan, adapun transport, dan unused employee creativity. Nah, dalam cellular manufacturing itu memiliki 7 tuntutan aliran produksi. Yang pertama itu ada layout mesin, itu sesuai urutan prosesnya. Yang kedua itu memakai mesin yang compact. Yang ketiga itu one piece flow. Yang keempat itu take time dan cycle time. Yang kelima itu multi process operation. Yang keenam itu multi skill worker. Yang ketujuh itu produksi dengan posisi berdiri tanpa kursi, namun melihat jenis pekerjaannya. Apakah bisa untuk berdiri atau harus menggunakan kursi? One piece flow itu pada gambar 1-2 itu menerangkan keadaan yang terjadi saat produk bergerak itu melalui proses manufaktur hingga menghasilkan satu unit pada satu waktu di satu mesin. Nah, jika produksi lotnya itu besar, maka dapat menurunkan profitabilitas perusahaan dalam beberapa cara. Apa saja caranya itu? Yang pertama, ada memperpanjang waktu tunggu antara pesanan pelanggan dan pengiriman produk. Yang kedua itu dibutuhkan tenaga kerja, energi, dan ruang untuk menyimpan dan mengangkut produk. Yang ketiga itu dapat meningkatkan kemungkinan kerusakan atau penurunan kualitas produknya. Produksi one piece flow itu memecahkan masalah di mana dapat memungkinkan perusahaan mengirimkan aliran produk ke pelanggan dengan lebih sedikit penundaan. Lalu ada pun mengurangi sumber daya yang dibutuhkan untuk penyimpanan dan transportasi. Adapun menurunkan risiko kerusakan, kemunduran ataupun keusangan. Lalu ada mengekspos masalah lain sehingga dapat diatasi. Untuk mengubah pabrik menjadi cellular manufacturing,
itu dapat menghilangkan pemborosan dari proses maupun dari operasi. Proses itu apa? Proses itu aliran kontinu di mana bahan mentah diubah menjadi produk jadi dalam serangkaian operasi. Apa saja keuntungan seluler manufacturing ini? Jika diimplementasikan dengan tepat, akan memberikan keuntungan yang banyak. Di antaranya, yang pertama itu ada efisiensi produk lebih tinggi. Yang kedua itu ada eliminasi waste atau pemborosan, di mana yang sudah saya sebutkan mengenai ada 8 jenis pemborosan di manufacturing itu. Yang ketiga itu ada level inventory lebih rendah. Yang keempat itu optimasi pemakaian area pabrik. Yang kelima itu ada cycle time produksi yang lebih. Yang keenam itu kapasitas manufaktur lebih tinggi dan efektif. Yang ketujuh itu waktu respon pelanggan itu lebih baik. Apa saja itu manfaat seluler manufacturing, di mana mendapat pemotongan biaya transportasi dan penundaan dari proses produksi. Lalu dapat mempersingkat waktu tunggu produksi. Selain itu ada menghemat ruang pabrik yang dapat digunakan untuk nilai-nilai lainnya, sehingga dapat menambah tujuan. Adapun meningkatkan perbaikan secara terus-menerus. Selain itu, dapat membuat pekerjaan produksi harian berjalan lebih lancar, itu dengan menghilangkan kekacauan dari persediaan work in process yang berlebih, lalu dapat mengurangi berjalan kaki yang diperlukan untuk menyelesaikan prosesnya. Adapun mengurangi transportasi dan penanganan yang tidak perlu. Lalu ada mengatasi penyebab kerusakan dan masalah mesin yang menyebabkan penundaan. Nah, seluler manufacturing ini, dalam sel manufakturnya, peralatan dan stasiun kerjanya itu disusun berdekatan dalam urutan langkah-langkah pemrosesannya. Peralatan biasanya diletakkan dalam bentuk melengkung seperti huruf U ataupun C. Biasa yang kita tahu adalah U-shaped line. Sebuah sel dapat dijalankan oleh satu orang atau oleh beberapa orang yang bekerja sama sehingga tergantung pada situasinya. Untuk menjalankan beberapa alat berat secara berurutan, operator harus bekerja dengan berdiri daripada duduk. Tetapi tetap melihat jenis pekerjaannya apakah bisa dikerjakan dengan berdiri. Seluler manufacturing dapat bekerja lebih baik dan optimal bila mesin itu yang digunakan lebih kecil dan CM ini akan seringkali lebih lambat daripada peralatan yang lebih banyak namun lebih kecil. Nah, adapun konversi dari tata letak pabrik berbasis operasi ke sel manufaktur memiliki 3 fase dasar. Yang pertama itu memahami kondisi saat ini. Yang kedua itu mengonversi ke tata letak berbasis proses, di mana perlu mengubah dan mengaplikasikan aliran proses menjadi orientasi produk layout. Yang ketiga itu meningkatkan proses. Ada dua cara, dua fase, yaitu mengantisipasi desain aliran ke depannya itu bagaimana, dan melakukan perbaikan kinerja dari tiap-tiap sel itu secara terus-menerus dan berulang.
Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang mendengarkan dan menyimak. Sekian dan terima kasih.